Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati talabah a'azzani Allah wa iyyakum. Segala puja, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Hingga malam hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, salat fardu berjemaah. Allah juga masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menuntut ilmu, untuk belajar, dan Allah memberikan keamanan, ketenangan. Semoga nikmat ini bisa kita syukuri. Semoga nikmat ini bisa kita manfaatkan dalam kebaikan. Karena di antara bukti syukur kita adalah nikmat yang Allah berikan itu kita manfaatkan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan nikmat itu terus diberikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga tidak lupa kita ucapkan, terus kita memperbanyaknya. Semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat atas keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan semua orang-orang yang mengikuti jejak mereka hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati talabah, malam hari ini kita ambil beberapa faedah dari kisah seorang sahabat yang mungkin sangat masyhur sekali di telinga kita. Banyak sekali hadis-hadis dari beliau dan juga kunyahnya sudah tidak asing di telinga kita, tapi namanya mungkin masih asing. Beliau adalah Abu Talhah Al-Ansari, sebuah kunyah yang sangat masyhur. Seorang pejuang
yang asal mulanya dari orang kaya raya, tapi pernah sedikit saja beliau melakukan kesalahan, lupa jumlah rakaat salat, dikarenakan beliau memikirkan keindahan dan kekayaan yang ada di kebunnya, sehingga hanya kesalahan lupa. Di saat itu beliau sholat, ya, sholat di kebunnya, kebun tersubur di kota Madinah pada saat itu, sehingga beliau lupa jumlah rakaat sholat. Dan esok harinya beliau menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau katakan, kebunku aku sedekahkan di jalan Allah. Subhanallah, ya, harta yang melimpah, kebun yang paling dia cintai, tapi membuat dia lupa jumlah rakaat saja. Beliau langsung sedekahkan di jalan Allah. Itu Abu Talhah. Dan beliau juga adalah seorang pejuang. Seorang pejuang. Bahkan di dalam semua peperangan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua peperangan beliau ikut. Kemudian zaman Umar, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman, sampai usia beliau yang sudah sangat tua renta, sudah sangat tua, usia di atas 80 tahun, tapi masih ingin berjuang bersama sahabat-sahabat Nabi yang masih tersisa. Sehingga peperangan terakhir beliau, atau sebelum perang terakhir, beliau berangkat bersama pasukan kapal, ya, atau dikenal di dalam sejarah Islam itu Al-Ustul Al-Islami, pasukan militer laut, ya, angkatan laut kalau di kita. Dan di atas kapal beliau sakit, karena memang usianya sudah sangat tua, lalu meninggal di atas kapal. Lalu bagaimana kuburannya? Nanti ada kisahnya, kita akan kisahkan sedikit. Para sahabat mencari daratan 7 hari tidak ketemu, karena mereka di tengah-tengah lautan. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga jasad sahabat Nabi yang mulia ini, sehingga tidak sedikit pun jasadnya rusak, tidak sedikit pun jasadnya lunak ataupun mengeluarkan bau. Allah menjaganya sampai ketemulah mereka 7 hari berlayar, ketemu sebuah pulau kecil. Kemudian dikuburkanlah di tengah-tengah pulau tersebut, kemudian ditinggalkan. Subhanallah, ini kisah yang luar biasa, perjuangan dan pengorbanan sahabat yang mulia Abu Talhah. Adapun namanya mungkin kita jarang sekali. Ada yang tahu namanya? Hah? Siapa nama asli Abu Talhah? Nggak tahu? Ya. Ana juga baru baca, baru tahu. Ya. Karena kita baru ingat kunyahnya. Banyak di antara sahabat yang masyhur dengan kunyah sehingga nama tidak dikenal. Ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Tapi mungkin Abu Bakar banyak yang tahu namanya. Dan banyak sahabat-sahabat yang seperti ini. Ya.
yang masyhur dengan kunyahnya sehingga namanya tidak dikenal. Pernah kita ceritakan tentang siapa? Ahli surga, Abu Ubaidah bin Jarrah. Masih ingat namanya? Hah? Siapa yang masih ingat namanya? Abu Ubaidah bin Jarrah. Pernah kita ceritakan, ahli surga. Tapi sudah lupa namanya. Siapa namanya? Itu yang pijit-pijit, siapa nama itu? Abrian namanya. Siapa nama Abu Talhah? Abu Ubaidah bin Jarrah. Tinggalkan pijit-pijitnya, bukan sekarang waktunya. Siapa nama Abu Ubaidah bin Jarrah, salah satu yang dijamin surga? Nggak tahu. Pernah kita ceritakan, belum terlalu lama, mungkin sebulan 2 bulan yang lalu. Nggak tahu namanya. Namanya Amir bin Abdullah bin Jarrah. Kenapa Abdullah ditinggalkan? Apa sebabnya? Siapa yang sudah hafal surah Al-Mujadilah ayat terakhir? Yang paling belakang tuh Anas. Surah Al-Mujadilah ayat terakhir. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Ya. Apa sebabun nuzul ayat itu? Amir bin Abdullah bin Jarrah. Sehingga beliau dikenal dengan kunyahnya Abu Ubaidah. Dan binnya tidak dinisbatkan kepada ayahnya, karena ayahnya kafir. Walaupun namanya Abdullah. Ya, namanya Abdullah tapi aduwullah. Musuh Allah, musuh Islam, musuh Nabi, musuh kaum muslimin. Sehingga di dalam perang Badar tidak ada yang berani menghadapi Abu Ubaidah, dan tidak ada dari kaum muslimin yang berani menghadapi Abdullah. Sehingga anak dan ayah saling duel. Sehingga Abu Ubaidah berhasil memotong kepala ayahnya, terbelah jadi 2. Maka Allah turunkan ayat, tidak ada orang, tidak akan engkau temui orang yang dia, atau tidak akan engkau temui orang punya kasih sayang atau berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, walaupun ayahnya, anaknya, karib kerabatnya. Apa sebabnya? Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhin min. Karena Allah sudah menuliskan, menanamkan iman dalam hatinya. Kalau dia musuh Allah, walaupun ayahnya sendiri, dia sanggup membunuhnya. Itu Abu Ubaidah. Ya, diingat-ingat namanya, Amir. Karena beliau adalah salah satu dari ahli surga. Ingat-ingat keistimewaannya, kekuatan imannya. Karena kekuatan imannya hampir sama ujiannya dengan siapa? Baru sekitar 3 minggu yang lalu, Sa'ad bin Abi Waqqas yang kita ceritakan. Abu Ubaidah diuji dengan ayahnya, Sa'ad bin Abi Waqqas diuji dengan ibunya. Karena dia masuk Islam, ibunya berjanji, bersumpah tidak akan makan, tidak akan minum, tidak akan menyisir rambut, tidak akan mengurusi dirinya sampai mati. Supaya apa? Supaya semua orang tahu Sa'ad dianggap anak yang durhaka. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Beberapa hari dilihat oleh Sa'ad ke rumahnya, lihat ibunya makin kurus, makin lemah. Disuapi makanan, dikasih minum, tidak mau. Dia menyiksa dirinya.
Bahkan bertambah kuat sumpahnya, tidak akan mengurusi dirinya sampai mati kecuali saat kembali ke agama nenek moyangnya dan meninggalkan agama Nabi Muhammad. Apa kata jawaban dari Sa'ad? Demi Allah, engkau adalah orang yang paling aku cintai, tapi Allah dan Rasulnya lebih aku cintai. Seandainya engkau punya 1000 nyawa, satu persatu Allah cabut nyawa tersebut, maka aku tidak akan pernah meninggalkan agama Nabi Muhammad SAW. Mendengar sumpah itu bergetar ibunya, tidak sanggup lagi melanjutkan sumpahnya. Dan di dalam sejarah disebutkan akhirnya ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, mengalah. Ya. Baik, kembali kepada Abu Talhah. Namanya siapa? Siapa tadi, Abrian? Sudah kita sebutkan tadi? Belum? Zaid bin Sahal. Namanya Zaid bin Sahal. Beliau adalah orang Ansar. Zaid bin Sahal berasal dari kabilah yang terkenal di kota Yasrib, yaitu kabilah An-Najjar. Beliau adalah orang kaya raya, tapi menahan pernikahannya. Ya, padahal banyak sekali dari wanita-wanita Yasrib yang ingin dilamar oleh Zaid ini, oleh Abu Talhah. Tapi beliau tidak mau. Ya. Masa iddah Ummu Sulaim habis. Tahu Ummu Sulaim? Pernah kita ceritakan? Siapa Ummu Sulaim? Al-Ghumaisa binti Milhan. Ada juga dalam riwayat disebutkan Rumaisa binti Milhan, ibunda Anas. Ya, ibunda Anas bin Malik, Bara bin Malik. Ya. Seorang wanita yang janda, yang sangat cantik. Ya. Banyak orang yang datang melamarnya, semuanya ditolak, termasuk Abu Talhah. Ya, termasuk Abu Talhah ditolak. Ya. Ketika ditolak, apa jawaban Abu Talhah? Barangkali sudah ada seorang lelaki yang namanya ada di hatimu. Nah, kan? Ya. Mungkin dia orang lebih bangsawan, lebih kaya raya. Tapi apa jawaban Ummu Sulaim? Ya. Beliau mengatakan, wahai Abu Talhah, lelaki sepertimu tidak akan ada seorang pun wanita di Yasrib ini, jika engkau melamarnya, akan menolakmu. Nah, itu apa namanya itu? Gombal. Ya, gombal. Hah? Orangnya ganteng, kaya raya, punya jabatan yang tinggi. Ya, siapa yang berani menolak? Nggak akan ada. Dan itu pengakuan Ummu Sulaim sendiri. Tidak akan ada siapa perempuan yang akan menolakmu jika engkau melamarnya. Lalu Abu Talhah bertanya, lalu kenapa engkau menolaknya? Ya. Maka Ummu Sulaim mengatakan, aku seorang muslimah, mukminah, dan engkau kafir. Ini yang menolaknya, ini yang menyebabkan ditolak. Walaupun hartanya banyak, yang tadinya pikiran Abu Talhah itu apa? Mungkin sudah ada lelaki di dalam hatinya. Mungkin sudah ada orang yang jabatannya lebih tinggi dari dia, punya harta yang lebih banyak dari dia.
Tapi ternyata tidak. Yang membuat Ummu Sulaim pertama menolaknya adalah kekafirannya. Jadi bukan harta. Bahkan ketika Abu Talhah mengatakan adzhab wal fiddah, emas dan perak, ini prasangka. Abu Talhah mengatakan iya, itu yang menyebabkan engkau menolakku. Tapi jawaban Ummu Sulaim ketika itu, bal inni ushiduka ya Abu Talhah wa ushidullaha wa rasulah annaka idza aslamta raditu bika zaujan min ghairi dhahabin wala fiddah. Subhanallah. Demi Allah wahai Abu Talha, aku bersaksi, ya, aku jadikan Allah sebagai saksi, Rasul sebagai saksi. Demi Allah, bukan itu. Seandainya engkau muslim, maka aku akan terima lamaranmu tanpa ada mahar. Subhanallah. Bukan itu. Karena semua orang tahu kedudukan Abu Talha. Tanpa ada mahar akan diterima. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan wa ja'altu islamaka li mahra, dan aku jadikan Islammu sebagai mahar. Maka ketika Abu Talha mendengarkan jawaban itu langsung berbunga-bunga hatinya. Ya. Langsung berbunga-bunga hatinya. Ya. Wanita pujaan hatinya tidak minta mahar sama sekali. Hanya Islamnya. Kemudian ada di sana sebuah perjanjian. Ya. Kalau saya masuk Islam, apa yang akan saya dapat? Maka Ummu Sulaim mengatakan, ya engkau bisa menikahiku. Ya. Kemudian engkau bersaksi, annaka tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah thumma tarji' ila baitik. Kemudian engkau pulang ke rumahmu, hancurkan sanam yang ada di rumahmu. Ini syaratnya. Karena itu kesyirikan. Namun Abu Talha sempat berpikir, wah, sanam itu Tuhannya. Ya, Tuhannya. Kemudian dijelaskan oleh Ummu Sulaim. Ini seorang dakwah, seorang wanita muslimah yang kuat imannya. Ya. Tuhan yang engkau jadikan, atau sanam berhala yang engkau jadikan Tuhan, apakah engkau sempat berpikir itu dibuat dari kayu? Semahal apapun kayunya, dia tetap kayu. Yang mana sebahagian orang menjadikan sisa-sisa kayunya itu sebagai kayu bakar. Sementara engkau jadikan dia sebagai berhala, kemudian engkau sembah. Maka mulai dia berpikir, oh iya, kayu semahal apapun ya kayu. Ya, bukan Tuhan. Mereka ukir, mereka hiasi, mereka baluri dengan minyak wangi, mereka kasih pakaian, mereka kasih emas sebagai perhiasannya, kemudian mereka sembah. Maka mendengar jawaban itu baru Abu Talhah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam. Ya. Kemudian menghadap Nabi SAW. Kemarin kita pernah menyebutkan ada 70 orang yang ikut Bai'atul Aqabah. Ya, datang dari Yasrib menuju kemana? Menuju Mekah. Di antara 70 orang itu 2 wanita.
Salah satunya adalah Ummu Sulaim, istrinya Abu Talhah. Kemudian yang kedua siapa? Kemarin kita bahas, ibunda Habib bin Zaid. Ya. Siapa namanya? Ummu Umarah. Nama aslinya siapa? Nusaibah. Masa antum nggak ingat? Hah? Seorang wanita yang menjadikan dirinya sebagai tameng Nabi ketika perang Uhud. Begitu juga dengan Abu Talhah. Nusaibah yang awalnya ikut perang Uhud itu sebagai tim medis, tukang masak. Tapi dikarenakan kaum muslimin sedang kocar-kacir, yang melindungi Nabi hanya beberapa orang saja, maka Nusaibah ikut berperang, mengangkat pedangnya, melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi memujinya karena Nabi setiap melihat, dimanapun penjuru Nabi melihat, ada Nusaibah di sana. Ada Nusaibah di sana. Jangan yang kita ingat itu artis-artis perempuan-perempuan yang goyang-goyang merusak akidah. Ya, kalau anda tanya mungkin pelagu ini, penyanyi ini, mungkin diantara antum ada yang hafal. Nah, iya, ada yang hafal. Kalau ditanya siapa wanita yang menjadikan dirinya sebagai tameng Nabi, siapa? Nusaibah, Ummu Umarah. Sampai selesai perang Uhud, berapa luka-luka di badannya? 12 luka-luka, di antaranya ada yang dalam, sedalam tangan, masuk ke dalam badan. Itu seorang pejuang. Ya. Kita seakan-akan lupa-lupa ingat. Ya. Ini yang perlu kita kembali, ya, memilih idola yang benar. Jangan salah di dalam memilih idola. Salah memilih idola, antum akan dikumpulkan bersama idola antum kelak di akhirat. Ya, kalau orang yang antum jadikan idola adalah calon penduduk neraka, berarti antum di mana? Di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Anta ma'aman ahbabta. Engkau kelak di akhirat bersama orang yang engkau cintai. Kalau orang yang kita jadikan idola adalah orang perusak Islam, membuka auratnya, joget-joget di depan orang, ya, maka kelak di neraka kita akan dikumpulkan di dalam. Na'udzubillah min dzalik. Nggak usah si fulan, ingat diri kita. Ya, di mana kita? Di mana kita? Itu yang perlu kita ingat. Abu Talhah menikahi Ummu Sulaim. Mungkin kita juga pernah menyebutkan kisah Anas bin Malik. Bagaimana keberhasilan Ummu Sulaim di dalam mendidik anaknya? Menjadikan Anas sebagai pelayan Nabi, sehingga menjadi orang yang alim, meriwayatkan hadis-hadis banyak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjadikan anaknya satu lagi, Bara bin Malik, sebagai pejuang Islam. Masih ingat tentang perang Yamamah yang pernah kita ceritakan? Tidak ada satupun seorang sahabat yang berhasil menembus benteng Yamamah. Karena benteng yang sangat kokoh, yang sangat tinggi, yang bisa masuk ke dalam adalah Bara bin Malik, saudara Anas. Ini didikan siapa? Didikan Al-Humaisa, didikan Ummu Sulaim. Berhasil menjadikan anaknya sebagai pahlawan perang.
Sehingga dengan keikhlasannya dia dilemparkan dengan turs ke dalam benteng tersebut. Dia berperang sendiri sehingga berhasil membunuh beberapa orang kafir di dalamnya dan berhasil membukakan benteng Yamamah sehingga kaum muslimin berhasil masuk dan menaklukkan benteng tersebut. Dan Musailamah Al-Kadzab berhasil dibunuh. Ini adalah didikan Al-Ghumaisah, Ummu Sulaim. Masih banyak kisahnya yang pernah kita ceritakan juga. Ketika Abu Talha diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak paling dia sayangi. Anak pertama dari Ummu Sulaim. Siapa namanya? Siapa namanya? Fakhri. Siapa? Lupa. Aba Umair. Itu kunyahnya. Abu Umair. Anak pertama Abu Talha dari Ummu Sulaim diberi nama atau kunyahnya Abu Umair. Dia sangat sayang kepada binatang peliharaannya, burung. Dia kasih nama burungnya apa? Nughair. Nabi pun sangat menyayanginya. Sehingga Nabi sempat bercanda sebelum dia sakit. Apa kata Nabi? Ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair? Wahai Aba Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Karena burungnya mati. Kemudian gak lama setelah itu dia sakit panas tinggi. Sementara Abu Talha ketika itu dapat tugas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan anak ini diasuh atau dijaga oleh ibundanya, Ummu Sulaim. Kemudian Allah memanggilnya. Maka seorang ibu, anak pertama meninggal dunia. Biasanya apa yang dilakukan? Mungkin menangis sejadi-jadinya. Atau mungkin menyalahkan suaminya. Kemana aja pergi? Anak kita sakit malah pergi. Mungkin itu. Ya. Atau seorang ayah yang kalau tidak soleh mungkin akan menyalahkan ibunya. Apa aja kerjamu kok sampai anak kita meninggal? Nggak diurus, nggak dikasih obat. Mungkin begitu. Ya. Tapi apa yang terjadi antara kedua orang suami istri ini? Ummu Sulaim mengumumkan kepada masyarakatnya, tolong diam, jangan kasih tahu Abu Talha. Biar saya yang ngasih tahu. Karena dia tahu karakter suaminya. Maka ketika Abu Talha pulang di malam hari, langsung bertanya bagaimana keadaan anak kita. Anaknya diletakkan di pojok, kemudian diselimuti. Kemudian kata Ummu Sulaim, dia sudah tenang. Ketika Abu Talha ingin bangkit melihat anaknya, maka Ummu Sulaim mengatakan, gak usah dilihat, gak usah diganggu, dia sudah tenang. Biarkan saja. Khawatir dia nanti terganggu. Maka Ummu Sulaim hidangkan makanan yang lezat sampai Abu Talha makan dan kenyang. Kemudian apalagi kebutuhannya? Kebutuhannya apa? Ya hubungan suami istri. Ya, terjadilah apa yang terjadi antara mereka suami istri. Sampai Abu Talha tenang, perut sudah kenyang, ya, batinnya pun sudah tenang. Kemudian barulah Ummu Sulaim bercerita. Ya. Apa pendapatmu jika ada suatu kaum meminjamkan pinjaman kepada kaum yang lain, kemudian pinjaman itu sudah sangat lama, tiba-tiba kaum ini datang minta, terus yang tadi dipinjamkan menolak untuk memberikan, katanya wah celaka kaum itu. Wah berarti celaka tetangga kita. Nah apa yang terjadi dengan tetangga kita? Iya ada pinjaman diberikan kepadanya, dikarenakan pinjaman itu sudah lama dia pakai, dia merasa itu miliknya.
Kemudian kaum ini datang minta, dia marah-marah. Dia marah-marah, mencaci-caci, memaki-maki, sampai menangis-nangis. Wah, celaka sekali dia. Barulah diceritakan oleh Ummu Sulaim, ini anak kita. Allah menitipkannya kepada kita. Kemudian Allah memanggilnya. Subhanallah, baru tenang jiwanya. Oh, ternyata kesabaranmu lebih kuat daripada kesabaranku. Pagi harinya baru menghadap Nabi SAW menceritakan ceritanya. Kemudian Nabi mengatakan dan mendoakan, semoga kalian diberikan keberkahan. Allah doakan keberkahan. Sehingga setelah itu Allah memberikan rezeki Abu Talhah 9 orang anak. Subhanallah. Bahkan di dalam sejarah disebutkan 9 anak ini menjadi para penghafal Al-Quran dan para pejuang sampai zaman Abu Bakar, Umar, Utsman. Abu Talhah yang usianya sudah di atas 80 tahun ikut berperang, tapi anaknya menahan. Biarlah kami yang menggantikan posisinya berperang. Allah sudah memberikan uzur kepadamu. Tapi apa jawaban Abu Talhah? Beliau berdalil dengan membacakan ayat. Infiru khifafan wa thiqala. Berangkat kalian berjuang, berperang di jalan Allah, dalam keadaan ringan ataupun dalam keadaan berat. Artinya dalam keadaan usia tua ataupun muda berangkat, dalam keadaan susah atau dalam keadaan lapang berangkat, berjuang di jalan Allah. Sehingga tidak mengendorkan semangatnya. Ini usianya sudah tua. Maka berangkatlah dia bersama anak-anaknya berperang bersama pasukan laut. Dan di sana Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini di antara kisah, mudah-mudahan ya. Satu lagi yang tadi tentang kezuhudan, ya, tentang kezuhudan yang perlu kita tiru. Ketika dunia kita, mungkin antum belum merasakan, mungkin orang-orang tua kita, ya, yang Allah berikan kelapangan, harta, usaha. Sebagaimana Abu Darda dulu juga pernah mengatakan, beliau ingin menggabungkan dua, ibadah dan tijarah. Di saat tidak bisa ditinggalkan tijarahnya. Begitu juga dengan Abu Talhah. Punya perkebunan yang luas, punya harta yang banyak, tapi ketika harta itu membuat beliau lupa 1 rakaat saja. Ketika beliau sholat, apakah dia tadi sholatnya sudah 2 rakaat atau 3? Beliau lupa. Sehingga apa? Diberikan semuanya ke hadapan Nabi SAW, disedekahkan untuk perjuangan Islam. Ini yang perlu kita ambil pelajaran dari kisah Abu Talhah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.